Harusnya VAR itu menjadi dan membuat sepak bola menjadi lebih baik di hari ini. Harusnya. Kenapa gue bilang enggak? Karena nggak adil tetap. Yang ada cuma glorifikasi yang diuntungkan. Yang nggak diuntungkan akan selalu merasa rugi. Kenapa gue lebih memilih untuk nggak ada? Mungkin gue akan memilih untuk ada, but harus adil untuk semuanya. Dan nggak bisa berdasarkan subjektivitas wasit menurut gue. Welcome back to BTL, Between the Lines. Ini baru penonton bayaran, ya kan? Segmen di mana satu statement kita adu sama perspektif dua orang yang berbeda. Dan statement kali ini kita akan bahas tentang VAR. Keberadaan VAR itu membawa sepak bola ke keadaan yang lebih baik. Lo setuju atau tidak setuju? Nggak setuju. Lo nggak setuju? Gue setuju. Lo setuju, lo nggak setuju. So, gua akan kasih waktu ke kalian, ronde pertama masing-masing 2 menit untuk kasih pemaparan dulu nih. Kenapa lo tidak setuju, kenapa lo setuju, paham ya? Yeah. Udah ready belum? Dah. Kita kasih kesempatan waktu buat Gista ya, dimulai dari... Oke. Harusnya VAR itu menjadi dan membuat sepak bola menjadi lebih baik di hari ini. Harusnya. Kenapa gue bilang enggak? Karena nggak adil tetap. Yang ada cuma glorifikasi yang diuntungkan. Yang nggak diuntungkan akan selalu merasa rugi. Kenapa gue lebih memilih untuk nggak ada? Mungkin gue akan memilih untuk ada, but harus adil untuk semuanya. Dan nggak bisa berdasarkan subjektivitas wasit menurut gue. Karena mau gimana pun caranya, wasit itu pasti punya subjektivitasnya tetap. Make sense nggak? Kok minta validasi lo? Enggak, maksud gue make sense. Ntar dulu pemaparan aja minta validasi. Ya udah, nggak terserah gue dong. Nggak boleh ada peraturan. Kenapa? Oh, kartu merah nih. Kartu merah nih. Kartu sip, kasih. Kartu merah lo. Selesai dong. Wasit. Enggak, gue biar nunjukin otoritas gue aja. Nah, lanjutin. Lanjutin. Terus gunanya kartu merah apa? Nggak ada. Menurut otoritas. Ini waktu lo mau habis nih. Oke. Tinggal semenit nih. Intinya menurut gua, harusnya ada VAR, tapi perilakunya harus adil. Harus adil gimana? Nggak boleh ada subjektivitas. Harus kayak di olahraga lain, absolut. Nggak ada tuh boleh tangan di sini dibilang pasif, tapi besoknya enggak. Nggak adil menurut gua. Paham. Gue setuju. Nah, gua udah punya temen. Sama fans MU. Nggak, maksud gua adalah gimana caranya biar semuanya itu harus berdasarkan rules yang jelas dan nggak vague aja. Nggak bisa vague. Kalau vague, pasti akan ada yang tetap nggak adil dan merasa dirugikan dengan adanya keadilan. Non teknis dong. Justru teknis. Karena justru Ini teknis. bukan waktu diskusi ya, tolong ya. Nggak suka nih gue nih. Nggak suka. Yang benar lo pada. Justru ini sangat-sangat teknis. Sangat teknis. Ya udah ngomong aja. Karena Jelasin ke gue. peraturannya harus absolut. Yang apa kayak gimana itu harus jelas. Nggak bisa pasal karet. Dah. Pasal karet. Pasal karet. Nggak, nah, aman, pas timingnya oke, lo good. dong. Aman. Oh, Udah, ntar dulu, belum gue priwitin, mau kartu lagi lo. Gila juga. Ini agak ini ya. Kolina nih ya. Siap lo ya. Siap! Ini. Jadi takut. Oke. Justru menurut gue sebaliknya. Ini yang ngomong semua! Kagak usah gitu. Perlu gue marah-marah kayak yang... Ya. Gue justru berpendapat sebaliknya. Ini membuat sepak bola lebih baik lagi. Dalam arti lebih adil lagi dibanding sebelumnya. Karena ini udah bener-bener nih, kalau pakai VAR nih, udah bener-bener dicek, dilihat, dan di decide lah tuh sama wasit. Kalau misalkan menurut lo, ini ngebales dia ntar ya? Ya serah lo deh, serah lo. Ntar ya? Harusnya ntar. Pemaparan dulu. Ya udah, benar. menurut gue mendekatinya ke prinsip keadilan justru.
Asik. Beda sama dia. Soalnya bukan secara gue fans Madrid, gue sering dibilang tim gue sering dibilang sering dibantu wasit, pas segala macam, padahal sebenarnya pure jago aja, sorry info. Terus abis itu Kampung. abis itu Sorry, kampung. terus abis itu Kampung. wasitnya kartu nih ya anjing. Kadit itu lebih ke offside sih. Lebih ke offside sih. Terus habis itu adalah VAR di Piala Dunia 2018. Habis di Piala Dunia 2018 dibilang tuh ada satu fanbase Barca yang bilang, wah nih Madrid pakai VAR masuk Europa League dong. Ternyata Barca di Europa League 2 tahun. Madrid habis VAR malah juara UCL 2 kali. Info aja lagi nih, info kedua. Sip. Info kedua ini. Kartu kuning. Kenapa? Jelasin. Gua nggak suka aja. Ini contohnya. Dia ada agendanya. Iya. Ini contoh wasit Ya kan? subjektif. Enggak, maksud gua. Ini gua maksud bagaimana kenapa VAR itu seharusnya nggak ada. Oke. Tapi bukan waktu Bapak. Taruh. Bukan Kartu waktu. lagi. Sip. Kartu sip. Kok kamu mau disuruh-suruh? Lanjut, masih Terus ada. jadi maksud gua ya udah. Habis. Anjing. Ya, habis beneran habis. SOP bro. Astaga, gara-gara. Gila, kita main. Kebanyakan protes ini. Ya, 3 menit belum gue bikin lagi udah ada. Oke, siap ya. Apa sekarang? Sekarang lo menanggapi Kopi apa? ininya dia, pendapatnya dia, oke? Tapi Masehan. Itu tuh sangat-sangat nggak ada juntrungannya. Gini. Oke. Gini. Kalau misalkan lu bilang VAR itu adil, ya harus absolut peraturannya. Kalau peraturannya cuma tertulis terus masih bisa dijabarkan sesuai dengan apa yang dimau oleh wasit, nggak adil buat semuanya. Adil buat orang yang selalu merasa diuntungkan. Kalau yang dirugikan mah tetap akan merasa rugi. Sekarang lu bayangin kalau tim lu merasa rugi karena VAR. But VAR nih, VAM ya kan. Terus lu rugi, ya kan? Rugi kayak anjing VAR goblok. Udah ada VAR ngapain nih masih ada kayak gini? Ya kan? Marah. Kalau lu nggak ada VAR, nggak ada yang marah begitu. Ya udah aja. Ya, kan gua belum tentu kan. Ya kan? Ya udah Apa aja. yang ngomong? Sekarang lu bayangkan, nih gue ngebayangin kemarin aja nih, gue nggak mau bawa yang MU gol kemarin gara-gara offside. Iya itu offside, jujur offside. Yang sebelumnya nih, lu nonton MU Arsenal, nggak ada VAR. Hustle-bustle man, kick and rush, itu sepak bola yang kita inginkan sejak lama. Seru, nggak pakai ditunggu, nggak pakai lama jalan ke pinggir, nonton, gue jelasin, apaan anjing? Kadang-kadang ada lagi kayak misalkan, kok kayak gitu nggak divarin, kok kayak gini nggak divarin. Makanya VAR itu boleh, VAR itu bagus, tapi perilakunya harus adil ke semua. Asik. Udah. Bicara keadilan. Iya kan? Iya. Kalau nggak adil buat semua, yang ada selalu akan ada merasa yang dirugikan, selalu ada yang merasa diuntungkan. Dan yang merugikan dan diuntungkan nggak akan pernah ketemu. Karena peraturannya nggak absolut. Yang kadang begini pasif, yang kadang begini aktif. How? Kalau lu coba ini mau mencoba melakukan VAR ini menjadi kayak review di olahraga lain. American football, baseball, basket. Yang paling vague di antara tiga ini, basket. Karena sering banget tuh kalau lu perhatiin reach in di ini enggak, ini apa, ini enggak, ini apa. Pasti kan selalu pro and cons. Karena apa? Karena peraturannya nggak absolut. Subjektivitas wasit. Kalau di baseball, kalau di American football, tenis, challenge, itu kan semuanya VAR. Tapi kenapa selalu benar? Karena itu absolut. Garis, ya kan? Bola ngeliat ke garis. Badminton, bola ngeliat ke garis. Kok ngeliat ke garis. Baseball, timing nginjek base sama enggak. Jelas. Alasannya apa? Karena peraturannya absolut. Kalau bola bisa bikin peraturannya jadi absolut, secara keseluruhan, it's good. But when it's not, intinya itu guys. Oh, oke. Pas. Oh, Bapak pas terus ya? Terbiasa ya? Tapi emang jadi keluar Ivan Gunawannya gitu loh kalau dia ngomong sendiri. Udah. Iya kan? Oke, siap Bapak Sehan? Siap. Sudah siap? Mas Sehan? Mas Siap. Sehan? Oke. Iya, kalau menurut gue emang di satu sisi sepak bola tuh lebih seru dalam arti lebih nggak ada berhenti-berhentinya deh. Itu dulu deh. Kan kemarin tuh yang Arsenal jadi mainnya keras apa segala macam karena nggak ada apa, jadi mau tackle, mau main kotor lah apa segala macam dibebasin. Tapi
dalam satu sisi kan itu nggak adil juga gitu loh. Lo tadi minta keadilan, minta absolut, tapi giliran ada VAR ntar, giliran nggak ada Tapi itu VAR. fair buat semua. Kan gue belum ini. Nah, Set. terus, Taruh. nah terus menurut gue masalahnya tuh masih di SDM-nya aja, di wasitnya aja. Lah iyalah, wasitnya, wasit A, wasit B, ini beda-beda. Ya lu harus duduk gitu, duduk bareng. Ini emang wasit IPL-nya masih 11 dari 100. 11 dari 100. Tuh. Statement nih. Statement. Maksudnya tar dulu nih. Enggak, gue mau make sure dulu. Offside apa enggak nih? Emang maksudnya gimana? Enggak, maksud gua emang wasit-wasit IPL tuh emang banyak yang pelin-pan ini. Dan tapi di satu sisi lagi, guys, gimana cara bikin absolut gitu? Handball kan emang nggak semuanya handball. Lo kalau kayak gini dan kayak gini kan emang beda gitu. Dan setiap main kan prakteknya selalu beda. Jadi emang nggak bakal bisa. Jadi ya udah, ini dimaksimalin aja. Kalau lu dicek, ya lu beruntung. Kalau enggak ya enggak. Ya sama aja Ya nggak sebenarnya. bisa dong, Ya, Bang. anjing. Ada nyali lo ya, gue lihat lo ya. Ya udah, kalau misalkan yang poin yang berhenti pertandingan jadi nggak seru. Tapi itu menurut gue jadi seninya sepak bola yang baru gitu. Jadi deg-degannya tuh jadi beda. Deg-degannya ini deg-degan yang baru. Lo nungguin VAR jadi deg-degan. Oke. Lu nggak inget golnya Jose lu yang kayak gini itu deg-degan, habis itu masih selebrasi juga. Emang kalau gol ya gol aja, kalau ini emang ini aja. Dia kenapa? Kenapa nih apaan sih? Lu ngomongin VAR doang lo udah begitu Ya udah, amat. jadi menurut gue ya Oke. sepak bola itu tetap bisa seru kalau sama VAR Iya, gitu. Udah, cukup. Oh, gua tepuk Cukup. tangan. Enggak apa-apa. Oh, Bapak menghemat waktu 30 detik. Boleh nggak sih komentar? Enggak ya? Nggak usah deh. Itu dia nggak tahu mau ngomong apa sih. Kadit Makanya gitu. Sisa 30 detik. Nggak, maksud gue Pemaparannya. sepak bola tetap akan lebih seru kalau ada VAR, nggak mengurangi apapun. Enggak. Ntar dulu nih, gua kasih aja nih waktu nih 5 menit. Ini adalah ronde Royal Rumble. Royal Rumble artinya siapapun maju aja kan sampai ada yang mental keluar, bener nggak? Udah siap nih lu ya? Tuh pas MU lawan Arsenal. Langsung. MU lawan Arsenal nggak. MU lawan Arsenal kan Arsenal yang Arsenal pakai baju putih-putih yang kalah di kandangnya. Itu karena pakai baju putih makanya Udah nggak diajak. Karena kan itu Emang official. ada yang bilang juga MU melawan 12 orang kan. Ada yang bilang wasitnya menguntungkan Arsenal apa segala macam, dapat penalti nggak masuk. Ya itu untung aja penalti nggak masuk. Kalau masuk juga lu pasti protes-protes. Enggak, gue Nih, sobiit, men. Karena enggak. nggak ada VAR. Ya udah, bukan lo yang lain. Ya yang lain juga pasti protes-protes. Ini nggak ada VAR nih, dicurangin apa segala macam. Beruntungnya Odegaard tolol. Penalti nggak masuk. Kalau nggak juga lu pada protes-protes tuh nggak ada VAR. Kagak. Pasti iya, Kagak. Gis. Pasti iya, Gis. Kagak. Gis, Karena- ini aja fans Liverpool aja yang MU lawan Leicester yang ngomong fans Liverpool. Karena prinsip utamanya ada. Taruh. Jantung gue takut. Kagak, udah. Gue takut. Maksud gue, ya kan lo makan lo sayur jarang. Coba diturunin dikit. Iya. Enggak, sekarang tuh intinya adalah gue tuh nggak masalah sama VAR. Ya, terus? Tapi pengaplikasiannya ini masih sangat tidak fair. Ya udah diubah aja aplikasinya Gimana gimana? nih? Bikin jadi challenge juga. Bikin Apa? jadi tim ya bisa itu. bisa men-challenge. Selain ada VAR yang official, kita bisa challenge. Kan bisa juga kayak gitu. Bukan kita. Si manajernya punya inilah dalam satu match atau dalam satu babak. Tapi emang lu satu challenge. lu nggak kangen nonton bola yang Yang nggak adil maksud lo? Bola Iya, yang nggak adil, iya. bola yang Nggak adil. yang ya pantas MU juara mulu waktu itu. Waduh. Offset tuh. Sama kayak Juve yang degradasi. Gue kasih bendera nih makanya. Gila. jangan kesana, karena jatuhnya inse. Jatuhnya inse. Oke, gini. Sekarang intinya adalah kalau misalkan tadi apa? Kalau misalkan. Nggak tahu lo yang debat. Wasit ditanya. Kalau misalkan ngomongin soal adil nggak adil, nggak akan pernah selesai. Ini kenapa sih so imut lo anjing? Gue tampol lo dari tadi. Shia. Ada Y-nya S lo sekarang. Soalnya jadi soalnya juga ya. Ada Y-nya S. Nah, intinya tuh gue nggak suka banget sama VAR yang perilakunya tidak adil. Udah, argumen gue tuh stop di situ. Masalahnya
sampai detik ini, sampai sekarang, VAR-nya masih sangat tidak adil. Dan ketika VAR tidak adil, menurut gua, yang sangat dirugikan adalah tim yang selalu dirugikan. Tim yang nggak dapat keputusan yang baik dari wasit yang udah ngasih VAR. Maksud gua kayak, lu udah dikasih, Tapi kan lu udah, sama aja Gis, mau nggak pakai VAR juga tetap ada yang dirugikan dan enggak. ini kan cuma kan dengan tidak ada VAR, ya kalau lu rugi, ya salah wasit aja udah, bad decision. Ini kan juga salah wasit juga. Ya cuma sekarang kan udah dibantu tapi masih bad decision buat apa? Ya kan ningkat Gis, dari dulu kesalahannya 10 jadi tinggal 5. Tapi tetap salah. Ya pasti akan ada salahnya, namanya manusia Gis. Bukan Nabi boy. Manusia, wasit juga manusia. Lo ngomongin jelas. Wasit Bukan juga Nabi Boy, manusia, yang bukan penting. Nabi Bukan Boy. Nabi boy. Aduh, tampol tuh orang anjing. Di pinggir Ini ya, polisi orang gitu. kalau memang aplikasikan sebuah peraturan, ya harus absolut. Tidak sesuai tidak sesuai SOP, masih ada subjektivitas, masih ada kadang-kadang yang mana yang benar, mana yang enggak tuh sangat-sangat vague. Gis, Mau itu sampai lo kapan? mau di pengadilan nih, pengadilan hukum nih. Itu Udah MK. punya om enggak? Lah, jangan ngomong pengadilan, keluarganya anggota. Bener. Enggak, gini, apa dihukum aja tuh, kalau di pajak ya, yang gue tahu. Itu tuh based on undang-undang, peraturan dan yang ketiga keyakinan hakim. Jadi emang pasti ada subjektivitas di situ. Dia nih condong kemana, sepemahaman dia ya gitu. Maksud gue gini, kalau emang Ya udah, kenapa Liga Indonesia nggak minta VAR dulu? nggak main duit. Udah selesai. Ini bukan udah kemana-mana pas waktunya habis ya. Cuman intinya yang gua tangkap, yang satu menganggap sepak bola ini lebih bagus tanpa VAR karena toh VAR yang sekarang masih nggak adil juga, masih ada yang dirugikan juga. Mendingan Sementara, sekalian, kan? iya gua lagi ngomong, Fak. Sementara yang satu lagi beranggapan dengan adanya VAR udah bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan atau error yang terjadi di lapangan. Nah sekarang balik ke lo pada, menurut lo gimana? Lo tulis di bawah. Oke, sampai ketemu di session BTL selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.